Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan di malam hari ini, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan akan berbicara di malam hari ini, datang menguatkan kita, datang menyegarkan kita, datang menghibur kita. Itulah firman Allah, karena firman Allah sanggup menghibur kita, firman Allah sanggup memberkati kita, firman Allah sanggup menguatkan kita. Itulah fungsi firman Allah. Oleh sebab itu kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau firman Allah masih disampaikan, kalau firman Allah Tuhan masih dikumandangkan, kalau firman Allah masih disampaikan. Saya percaya kita akan dikuatkan dengan kebenaran firman Allah di malam hari ini. Dan tidak berlambatan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang menyaksikan di live streaming dan juga yang mendengarkan di pengeras suara. Saya percaya sama-sama kita akan diberkati dengan kebenaran firman Allah. Ada lawatan Allah yang luar biasa yang Dia nyatakan bagi kita. Saya percaya dan saya terlalu yakin ketika firman Allah ditaburkan, Dia akan ditaburkan di tanah yang subur, maka dia akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita semua. Mari kita sama-sama membuka firman Allah yang saya ambil di dalam Wahyu pasalnya yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat ke-15. Begini firman Tuhan. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu berkata kepada mereka, lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan hambanya di atas mereka. Saya terus ayat yang ke-16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ayat ke-17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Allah yang saya sudah bacakan di malam hari ini berbicara tentang bagaimana orang telah keluar dari masalah yang sangat besar. Ayatnya yang ke-13 di sini dia berkata, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapa mereka yang memakai jubah putih itu dan dari mana mereka datang? Ada seorang yang bertanya kepada seorang ini, dia bilang, siapakah mereka yang datang yang memakai baju putih ini? Lalu apa yang dia sampaikan? Ayat yang ke-14, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Kekristenan kita bukan kekristenan yang gampang. Kekristenan kita bukan kekristenan yang istilahnya yang penting kita berjalan saja, tetapi kekristenan ini masuk di dalam proses, sehingga kekristenan kita ini akan keluar menjadi seperti emas yang dibakar di dapur api yang dipanaskan begitu panas, sehingga dia boleh menghasilkan emas yang sangat murni.
Di sini dia katakan, maka kataku kepada Tuanku, Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata kepada mereka, inilah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekristenan itu bukan berjalan dalam jalan yang gampang. Kekristenan kita bukan dibangun dengan hal-hal yang gampang. Kekristenan kita bukan hanya dibangun dengan landasan yang mudah. Kekristenan kita dibangun dengan landasan yang begitu sulit, begitu sukar. Tetapi ketika bangunan itu jadi bangunan yang tidak mudah digoyahkan, tidak mudah diterpa oleh angin dan badai. Kenapa? Fondasinya adalah fondasi yang dibangun di atas dasar yang kokoh, dasar yang kuat. Saudara, kalau kekristenan kita, kekristenan yang mudah, mungkin ada banyak di kolong langit ini yang terus menerus berbondong-bondong untuk berkumpul di rumah Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, tetapi sangat sedikit sekali yang terpilih. Kekristenan dibangun di atas kesukaran dan penderitaan. Tetapi mengapa kita bisa lolos, kita bisa menempuh semuanya itu? Karena ada tangan Tuhan, ada kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita, yang terus menolong kita. Dialah Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kita. Walaupun memang tidak mudah, walaupun memang tidak gampang, apa yang kita jalankan sekarang, mungkin kita diperhadapkan dengan kesukaran yang sangat besar. Ayub ketika dia melayani Tuhan, dia diperhadapkan dengan kesukaran. Apakah dia menyerah untuk tetap mengasihi Tuhan? Tidak. Apakah dia tuh menyerah ketika dia mengasihi Tuhan? Tidak. Sekali lagi saya kan tidak. Karena dia tahu ada pengharapan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Lewat penderitaan yang dia alami, lewat kesengsaraan yang dia alami dalam hidupnya. Di balik semuanya itu dia tahu ada kemuliaan yang besar yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupnya. Yang penting dia bertekun dan tetap setia melayani Tuhan. Yang terpenting di sini, apakah kita mau setia atau tidak, tergantung dalam hidup kita. Apakah kita mau lewati penderitaan itu atau tidak, terserah kita. Banyak orang Kristen, mereka pikir ikut Tuhan gampang dan mudah. Mereka pikir ikut Tuhan itu mudah, seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Tetapi kekristenan kita bukan seperti itu. Kita harus melalui, kita harus melewati apa yang namanya kesukaran yang besar. Orang yang melewati kesukaran yang besar adalah orang yang tidak mudah menyerah. Katakan amin. Sehingga ada lagu yang berkata, aku tidak akan pernah menyerah. Menghadapi persoalan, menghadapi masalah, aku gak pernah menyerah. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, walaupun banyak tantangan, walaupun persoalan silih berganti, yang satu pergi, kedua datang, dan seterusnya. Tapi dia tidak akan pernah berhenti berkomitmen melayani Tuhan.
Sekali dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Kita jangan berhenti melayani Tuhan. Kita jangan berhenti mundur melayani Tuhan. Kita harus terus melayani Tuhan. Seperti orang yang sedang menabur benih. Dia menabur benih dengan meneteskan air mata. Tetapi Alkitab bilang, dia tidak berjalan di tempat, dia tidak mundur, tapi dia berjalan maju, sedang menaburkan benih. Alkitab bilang, firman Tuhan bilang, dia pasti pulang dengan bersorak-sorai. Katakan amin. Haleluya. Tuhan kita akan terus menolong kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan memampukan kita. Dia akan memegang kita. Sehingga kita tetap berjalan dengan Tuhan, dengan kekuatannya. Haleluya. Tua-tua bilang begini. Sekali lagi dia bilang begini. Mereka adalah orang yang keluar dari kesukaran yang besar. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran yang besar. Keluar bukan berarti apa ya? Tidak akan atau coba cabut dari masalah, tidak seperti itu. Tetapi keluar dari masalah artinya dia menang dari persoalan, dia menang dari masalah, dia menang dari tantangan. Dia tidak menyerah dengan persoalan. Ada sekian banyak orang menyerah karena persoalan. Ada sekian banyak orang mengutuki Allah karena dengan persoalannya. Hari-hari ini saya mau sampaikan, jangan menyerah dengan persoalanmu. Ada janji Tuhan yang engkau akan nikmati ketika engkau tetap berjalan dengan Tuhan. Apa firman Tuhan sampaikan? Dan mereka telah mencuci jubah mereka, dan membuatnya putih di dalam darah anak domba Allah. Orang-orang yang keluar dari kesukaran adalah orang-orang yang mencuci jubahnya menjadi putih, mencelupkan dengan darah anak domba Allah. Artinya tetap menjaga kesuciannya, tetap menjaga kekudusannya, tetap menjaga komitmennya di dalam Tuhan. Nggak pernah terpengaruh dengan dunia ini. Kita hidup di kolong langit ini. Kita ada di kolong langit ini. Kita sedang diperhadapkan dengan begitu banyak godaan, dengan begitu banyak persoalan menggoda engkau, coba-coba menarik engkau, menghanyutkan engkau. Tetapi percayalah, kalau engkau tetap mau menjaga komitmenmu di dalam Tuhan, menjaga pakaianmu, kekudusanmu, janjimu kepada Tuhan, tetap kudus, tetap putih, tetap utuh di dalam Tuhan, maka Tuhan berkata ayatnya yang ke-15, karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang dan malam. Karena itu orang-orang itu yang keluar dari kesukaran yang besar, yang menjaga pakaiannya, kekudusannya, kesuciannya, maka Tuhan berkata, merekalah yang layak melayani Tuhan di atas takhtanya. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya, luar biasa sekali saudara. Kita melayani Raja di atas segala raja. Janji Tuhan kita akan miliki dalam hidup kita. Coba kita baca ayat seterusnya. Karena mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik
tidak akan menimpa mereka lagi. Itu janji Tuhan. Ketika engkau keluar dari kesukaran hidup, ketika engkau keluar dari masalah yang besar dan tetap komitmen di dalam Tuhan, tetap menjaga kekudusanmu, tetap menjaga kesucianmu, saya percaya kekristenan kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Dia berkata bahwa apa yang dia sampaikan, mereka tidak akan menderita lapar lagi. Mereka tidak menderita lapar lagi. Ini bukan hanya bicara tentang makan, tetapi ini berbicara banyak aspek, bicara tentang banyak hal. Tuhan akan puaskan kita, katakan amin. Kepuasan Tuhan akan berikan bagi orang Kristen yang menang menghadapi persoalan. Kekristenan kita akan dipuaskan oleh Tuhan, akan disegarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Dia mau kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Ketika kita melewati semua persoalan, ketika kita mampu menghadapi persoalan yang sangat besar dan menjaga kekudusan, menjaga kesucian, menjaga kemurnian dalam pelayanan Tuhan. Kemurnian melayani Tuhan harus dijaga. Kekudusan melayani Tuhan harus dijaga. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita jaga dengan baik. Keselamatan yang Tuhan telah karuniakan kepada kita, yang telah Dia berikan dengan cuma-cuma, kita harus rawat, kita harus jaga. Dengan apa? Dengan takut dan gentar. Untuk menjaga gitu, kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk menjaga itu, kita harus rajin bersekutu dengan Tuhan. Kita harus rajin mencari hadiratnya Tuhan. Kita harus mencari wajahnya Tuhan setiap hari. Berdoa setiap hari. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Ada sekian banyak orang yang saat-saat ini susah untuk berdoa, susah untuk merenungkan firman Allah. Padahal Tuhan bilang begini, renungkanlah firman Tuhan baik siang ataupun malam. Tapi persoalannya nggak gampang. Kita hidup di era modern saat-saat ini. Kita diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan, banyak sekali godaan. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita harus mengambil keputusan mengasihi Tuhan atau tidak. Keputusan kita hari ini menentukan masa depan kita, katakan amin. Keputusan hari ini menentukan masa depan kita pada hari ke depan, menentukan keselamatan kita. Putuskan hari ini, kalau engkau cari Tuhan, carilah Tuhan. Kalau engkau mau melayani Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau jadi orang Kristen, jadi orang Kristen dengan sungguh-sungguh. Kalau jadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan sungguh-sungguh. Bukan soal hebat kita, bukan soal gagah kita, bukan soal kecakapan kita, bukan. Tuhan bisa memakai siapa saja yang rasa dipenting oleh Tuhan, yang rasa diperlu oleh Tuhan. Tuhan mampu mengubah yang tidak ada menjadi ada. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dia bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dia ada Allah yang luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia sanggup melakukan dalam kehidupan kita. Yang terpenting kita memiliki iman yang sungguh kepada Yesus Kristus. Milikilah kepercayaan yang sungguh kepada Yesus Kristus. Yang terpenting kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang terpenting di sini kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada hal yang luar biasa yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Terus di apa yang Dia sampaikan di sini? Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi.
dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ada kegirangan dalam Yesus Kristus. Tuhan akan mengubah air mata menjadi kegirangan dalam hidup kita. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ada begitu banyak penderitaan yang kita alami, ada begitu banyak tetesan air mata yang sedang kita curahkan hari-hari ini. Tuhan berkata bahwa kalau kita tetap taat kepada Tuhan, kalau kita mau tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghapus air mata di mata kita. Tuhan akan mengubah yang sulit menjadi hal yang baik dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya kalau kita menjaga kekudusan kita, kalau kita menjaga kesucian kita, kalau kita pun keluar dari masalah yang besar, karena kita telah benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kemenangan Allah, akan keberkatan Allah adalah dalam kehidupan kita. Saya percaya biarlah kebenaran firman Tuhan yang saya boleh bawa di malam hari ini dapat memberkati kita, dapat menguatkan kita. Ada banyak hal yang mungkin yang kita dengar malam hari ini, mungkin sudah banyak kali kita dengar, tapi saya percaya ini pun dapat terus mengubah hati kita sehingga kita menjadi hati yang baru, menjadi hati yang tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita ada sukacita melayani Tuhan, ada kegirangan melayani Tuhan, karena ada upah yang menanti bagi orang-orang yang mencintai dan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan.